Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Baik, di video kali ini channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi tutorial cara install Linux Debian 12 di VirtualBox. Yang harus kita siapkan yaitu file ISO Linux Debian-nya karena kita menggunakan VirtualBox. Jadi yang harus kita siapkan yaitu file ISO Linux Debian. Cukup menggunakan file ISO DVD1 untuk proses instalasi ini. Nah, di sini file ISO yang saya gunakan yaitu i386 atau versi 32 bit. Kemudian jangan lupa juga diinstal aplikasi VirtualBox-nya di laptop atau komputer yang kita gunakan. Untuk VirtualBox yang saya gunakan ini versi 6.1. Ya, untuk yang belum mendownload silahkan download di deskripsi untuk linknya bagi yang mau menggunakan VirtualBox 6.1 ya. Oke, langsung kita klik new pada aplikasi VirtualBox-nya. Silakan isikan nama VM yang kita inginkan, misalnya Debian 12 ya. Kemudian di tipe ini Linux biarkan, kemudian versi ubah ke 32 bit ya, karena file ISO yang saya gunakan 32 bit. Kemudian next. Di sini memori kita ubah ya. Pada intinya di sini jangan lewat di tanda hijau ini seperti ini, nanti akan error ya. Nah, misalnya ini tinggal geser-geser ya untuk menentukannya. Misalnya kita buat 2 GB atau 4 GB, ini bisa kita ketikkan langsung di sini ya. Misalnya 4 GB 4096 misalnya ya. Seperti ini ya. Oke, kemudian next. Ini create. Nah, ini pilih yang ada 3 pilihan ya, FDI, VHD, VMDK. Nah, untuk yang biasa digunakan ini yang VHD ya. Ini nanti terbentuknya satu file dan mudah kita pindahkan juga jika nanti file instalasinya kita pindahkan ke komputer lain atau laptop lain lebih mudah ya, hanya satu file. Oke, next. Kemudian ini next lagi. Nah, ini file lokasi. Silakan pindahkan file VM ini ya. Ini hasil instalasi nanti. Secara default ini tersimpan di folder user Asus ya, contoh ya. Kemudian VirtualBox VMS dan folder Debian 12. Nah, ini baru filenya. Ini kita pindahkan agar mudah nanti kita mencarinya ya. Jadi silakan diklik icon folder yang kuning ini. Kemudian silakan simpan di misalnya di partisi D atau E. Nah, bisa buatkan folder ya. Oke, saya masukkan di folder virtual SO ya. Ini sudah saya buat foldernya sebelumnya. Kemudian di harddisk ini space harddisk ya, kita tambahkan. Oke, 32 GB cukup ya, create. Kemudian pada network ini kita ubah ya. Jika ini pilihannya NAT, nanti ketika laptop kita terkoneksi ke jaringan atau internet, maka virtual akan terkoneksi otomatis ke internet. Ya, jika pilihannya NAT ini kita ubah ya, jangan koneksikan dulu ke internet, kita pilih internal atau host only ya. Ini boleh salah satu pilih ya. Misalnya internal ya, atau host only juga tidak masalah ya. Oke. Kemudian file ISO-nya jangan lupa dimasukkan pada storage ya. Di sini ada optical drive, silahkan diklik. Nanti pilih yang cost dispel. Silahkan cari file ISO Linux Debian ya. Kemudian klik dan open. Nah, ini sudah terpasang file ISO-nya. Selanjutnya kita klik start. Oke, kita tunggu ini kita besarkan. Nah, ini tampilannya ya seperti ini. Saya besarkan. Nah, untuk keluar dari tampilan Linux Debian-nya ini ya, tekan tombol kontrol ya di sebelah kanan ya. Tombol kontrol yang sebelah kanan seperti ini ya, untuk keluar kursornya ya. View kita tambah 150. Nah, cukup ya. Oke, di sini ada dua cara instalasi. Yang pertama ini GUI graphic install, yang kedua ini install ya. Ini untuk cara installnya ya, bukan hasil install ya. Karena bisa menggunakan cara yang CLI nanti hasilnya GUI, bisa juga yang GUI nanti hasilnya GUI atau CLI juga. Ini hanya cara installnya, tampilannya ya. Yang pertama ini graphic install, berarti nanti kita proses installnya itu bisa menggunakan kursor atau mouse yang berfungsi. Sedangkan yang install ini hanya tampilan layar hitam, tidak bisa menggunakan kursor atau mouse-nya tidak berfungsi ya. Oke, kita akan coba yang graphic install ya, kita enter.
Nah, di grafik install ini tentunya tampilannya berbeda ya. Namun jika komputer atau laptop kita yang kita gunakan RAM-nya rendah atau spesifikasi rendah ya, bisa menggunakan yang CLI. Karena yang GUI ini biasanya akan lemot ya jika memori atau laptop kita spesifikasinya rendah ya, karena pengaruh ya. Nah, ini ya. Oke, ini bahasa instalasi, kita pilih English, biarkan ya, kita pilih continue. Kemudian ini lokasi ya, teritori ini Indonesia ya, misalnya Indonesia berada di order, enter di order. Kemudian masuk ke Asia, enter. Nah, di sini ada Indonesia ya, enter lagi ke di Indonesia ini. Kemudian ini biarkan ya, US, continue. Kemudian biarkan juga Amerika English. Ya, ini konfigurasi keyboard ya, pilih continue. Oke, sedang proses. Oke, pilihan ini ya, default root, ini pilih no, kemudian continue. Nah, ini di konfigurasi jaringan ada 4 pilihan ya. Yang pertama ini untuk retry, untuk mengulangi auto konfigurasinya jika ingin mengulangi lagi, atau kedua juga ada di HCP hostname ini. Kemudian yang ketiga konfigur networknya manual ya, atau konfigurasi manual. Yang keempat ini jangan konfigurasi ya, kita pilih yang do not konfigurasi ya, kemudian pilih continue. Kemudian isikan hostname ya, ini boleh bebas ya untuk hostname ini, misalnya nama masing-masing tidak masalah ya, misalnya kita berikan nama, kemudian pilih continue. Selanjutnya kita akan membuat setup ya, user dan password. Oke ya, ini password root, kita hanya diminta untuk membuat password root ya, karena usernya itu sudah ada ya, usernya root, sedangkan kita hanya membuat password untuk rootnya. Kita buatkan password untuk root, jadi nanti beda ya password root ini dengan password user biasa ya. Oke, kita isikan password rootnya, misalnya kita samakan ya, jika masih tahap pembelajaran ini jangan terlalu rumit ya passwordnya, nanti lupa ya passwordnya. Kita isikan root ya, kemudian kita ketikkan ulang passwordnya. Nah, jika di Debian 12 ini bisa kita show ya passwordnya, ini di checklist ya, checklist ini bisa terlihat passwordnya ya. Oke, kemudian continue. Nah, ini full name ya, full name. Ini user biasa ya, untuk pembuatan user biasa. Kita isikan full name ya, boleh ya. Ini full name, boleh menggunakan spasi. Kemudian continue. Nah, ini username. Untuk username ini jangan menggunakan spasi ya. Nah, tidak boleh seperti ini ya. Ini username. Usahakan username ini tanpa menggunakan spasi ya, boleh seperti ini ya, gabung ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih continue lagi. Nah, ini masukkan password yang barusan, untuk user yang barusan kita buat ya. Untuk user Nur Wahid tadi kita buatkan password, itu user biasa ya. Oke, kita isikan ini 1 sampai 6 ya. Kita isikan yang mudah kita ingat dulu. Kemudian ketikkan ulang passwordnya. Kemudian pilih continue. Oke, ini silahkan dipilih kita berada di mana ini ya, untuk time zone-nya. Misalnya kita di Jambi ya, berarti Jambi masuk di Sumatera. Nah, maka pilih yang Sumatera ya. Oke, kemudian continue. Kemudian kita tunggu. Oke, ini masuk ke bagian partisi. Nah, untuk partisi di sini ada partisi manual. Ini otomatis yang atas ya. Kemudian LVM, ini encrypt LVM, dan ini manual. Oke, nah jika manual ini bisa menggunakan 2 partisi atau 4 partisi ya. Oke, bisa juga otomatis ya. Kita gunakan yang otomatis. Kita enter yang pilihan paling atas ya, entry disk ya, yang pilihan pertama ini otomatis ya, enter. Kemudian muncul seperti ini. Kita enter lagi. Ya, ini
memilih ya hard disk kita, enter. Oke, kemudian ini pilih yang all file, pilihan paling atas, enter lagi. Oke, seperti ini sudah terbentuk ya dua partisi. Nah, di sini ya. Jadi di Linux ini, Linux Debian ini dua partisi sudah bisa melakukan instalasi ya. Jadi minimalnya dua partisi untuk proses instalasi. Ya, ini partisi root dan partisi swap, yaitu cukup ya untuk menginstal Linux Debian. Oke, selanjutnya kita pilih yang finish, kemudian continue. Kemudian ini ya, ini wajib ya, pilih yes ya, write the change to disk. Kita pilih yes. Kemudian pilih continue. Oke, tunggu installing base system ya, kita tunggu. Oke, di sini muncul pilihan scan ekstra instalasi media. Ini kita pilih no ya. Jika kita pilih yes, ini akan melakukan scan ulang di file ISO-nya. Ini kita pilih no, kemudian continue. Kemudian network mirror ini no, continue. Kemudian ini ada survei juga, kita pilih no dan continue lagi. Oke, di sini masuk ke bagian software selection ya. Nah, di sini yang menentukan tampilan kita ini nanti hasilnya Debiannya itu CLI atau GUI ya. Jika ini kita hilangkan seperti ini dan tinggal standar sistem, maka hasilnya akan layar hitam atau biasa disebut CLI ya, command line interface ya. Jika kita checklist yang desktop, nah ini nanti hasilnya GUI ya, tampilannya GUI ya. Jika ingin menginstal yang CLI, maka ini hilangkan dan klik standar sistem ya. Jika ingin menginstal yang GUI, maka desktop ini wajib kita checklist. Dan GNOME ini adalah tema ya, kita ingin menggunakan tema yang mana boleh ya, kita install langsung boleh. Jika kita checklist semua, kemungkinan instalasinya akan lama ya. Cukup ya, saya akan defaultkan ini Debian desktop environment dan pilihan standar sistem ya, dua ini ya, kita checklist. Kemudian pilih continue, kita akan install GUI ya. Oke, di sini ada 406 ya file. Oke, ini tinggal menunggu, kita tunggu hingga selesai proses ini. Oke, sudah masuk ke akhir instalasi ya. Ini install grup bootloader, ini wajib kita pilih yes ya, jangan dipilih no ya. Jika pilih no nanti akan gagal proses instalasinya. Kita pilih yes, wajib pilih yes, kemudian pilih continue. Kemudian ini pilih yang kedua ya, otomatis. Yang pertama ini manual device ya. Kita pilih yang kedua agar otomatis nanti langsung masuk ke dalam Linux Debian-nya. Kemudian continue. Oke, finish instalasi. Ya, sudah finish ya, sudah selesai proses instalasinya. Oke, finish instalasi komplit ya. Ini kita pilih continue dan akan melakukan reboot atau restart. Kita tunggu ya, ini kita enter atau biarkan ya, otomatis akan masuk sendiri. Oke, kita lihat ya tampilan dari Linux Debian 12 nya ini seperti apa ya. Oke, seperti ini kita klik ya, ini nama user yang tadi kita buat ya. Tampilan loginnya seperti ini, ada logo Debian 12 nya di sini. Kita masukkan passwordnya, ini user biasa yang tadi ya, yang passwordnya 1 sampai 6. Kemudian enter.
Oke, kita tunggu, sedang loading. Oke, ada tampilan welcome ya di awal loading Linux Debian-nya ini ya. Oke, ini kita next. Ini ada pilihan ya. Kita next kan. Ya, next. Oke, ini kita next lagi. Ini kita next ya. Kemudian start. Oke, seperti ini tampilannya. Ya, ini klik aktivitas ini ya, klik. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, di sini ada multi desktopnya ya, ada dua. Ini ada desktop 1, desktop 2. Ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini menunya di bagian bawah ya. Jika Debian sebelumnya itu di sebelah kiri ya. Nah, ini di Debian 12 ini ada di bawah. Nah, ini ada browser, revolution, ini ada office ya, LibreOffice, ini ada explore-nya atau file di sini, software. Kemudian ini ada show aplikasi ini atau start ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Oke, coba kita masuk explore. Nah, ini ya explore-nya seperti ini. Kemudian klik activate ya. Nah, ini kita masuk ke desktop yang kedua. Nah, kosong ya. Jadi seperti ini ya fungsinya. Bisa kita simpan. Oke, ini tampilan ya Linux Debian 12 ya seperti ini. Kemudian ini jika kita ingin mencari ya, searching misalnya terminal ya. Buka. Oke, seperti ini tampilannya. Ini kita close. Ya, untuk tombol shutdown-nya ini ada di sebelah atas ya, kanan atas. Ya, klik ini ada power off-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik power off ya, jika ingin shutdown-nya ya power off. Oke. Ya, sekian tutorial cara install Linux Debian 12. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.